Halo adik-adik, kembali lagi di IHMPA Online hari ini, tanggal 19 Juli 2020. Gimana adik-adik, seminggu kemarin pasti penuh dengan berkat Tuhan yang diberikan buat adik-adik. Sekarang, sebelum mulai ibadah, adik-adik udah siap belum? Adik-adik udah pakai pakaian yang rapih, tempatnya udah enak, adik-adik bisa konsentrasi? Kalau gitu adik-adik siapin hati dan karena kita mau mulai ibadah hari ini. Oke, untuk membuka ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu pertama kita. Lagu yang pertama yaitu lagu Lihatlah Sekelilingmu. Kita nyanyi ya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Oke adik-adik, tadi kita udah buka dengan satu lagu. Sekarang kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita Gabriel. Silakan Gabriel. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau kebaktian. Tolong kami dari awal sampai hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, tadi Gabriel udah buka ibadahnya dengan doa. Sekarang kakak mau ajak adik-adik kita berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kau ya Tuhan tiap pagi. Kau ya Tuhan tiap pagi atas bumi memberi dan memimpin matahari yang bersinar berseri. Bila fajar merangkak, maka kabut hilanglah. Terima kasih Tuhanku, Kau sadarkan anakmu. Tuntun aku hari ini mengikuti firman-Mu, agar aku terus memuji nama-Mu, ya Bapa-Ku. Ajarlah aku berserah padamu selamanya, agar jiwa ragaku ku abdikan bagimu. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk, kita mau denger teman kita yang akan bagi berkat. Kita dengerin ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh
adik-adik tadi udah dengar teman kita yang bagi berkat. Sekarang kita mau baca Mazmur untuk ayat pengantar kita di ibadah ini. Kita mau buka dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Adik-adik buka. Kakak akan bacakan ya. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Oke, demikian pembacaan Mazmur kita, adik-adik. Dari Mazmur ini, kita mau diingetin bahwa adik-adik gak perlu takut. Karena kita punya Tuhan. Tuhan itu yang akan melindungi kita. Jadi kita gak perlu takut. Sekalipun tadi dibilang gunung-gunung bergoyang. Adik-adik gak perlu takut. Ingat itu ya adik-adik, jangan takut. Oke, sekarang disimpan dulu Alkitabnya adik-adik. Karena kita mau lanjut nyanyi lagi. Sebelum kita mau masuk ke firman. Oke, kita mau nyanyi lagu sebelum ku mendengarkan. Adik-adik, sekarang kita mau masuk firman yang akan dibawakan oleh Kakak Ane. Silakan Kakak Ane. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau dengerin firman. Jadi kakak ajak adik-adik buat duduk yang manis, lalu kita mau berdoa. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami pada hari ini, supaya adik-adik dapat mengerti cerita yang Kakak sampaikan ya Tuhan, dan kiranya adik-adik terberkati. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kita mau baca Alkitab, siapin Alkitabnya, kita buka dari 1 Petrus 1, dan kita mau baca dari ayat 1 sampai ke 12. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hai adik-adik, sekarang kakak mau cerita. Nah, kakak cerita nggak sendirian, sekarang kakak ditemenin sama 2 teman kakak. Yang ini namanya Faith. Halo, nama aku Faith. Nah, yang satu lagi namanya Love. Hai, halo semuanya. Nah, sekarang kakak bakal cerita ditemenin sama Faith dan Love. Oke, dengerin ya ceritanya. Tadi kita udah baca kitab dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, jadi waktu itu kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, waktu itu anak-anak Allah yang tinggal di Pontus, Kapadokia, Galatia, Asia Kecil dan Bitinia, itu tempat di mana bangsanya itu berbeda-beda, adik-adik. Jadi anak-anak Allah waktu itu memiliki keistimewaan loh. Apa sih keistimewaannya? Yaitu anak-anak Allah pada waktu itu memiliki keistimewaan untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah perbedaan. Nah, oleh sebab itu mereka tekun berdoa supaya imannya tetap kuat. Tahu gak sih adik-adik, kalau adik-adik itu punya 3 hal ini? Apa aja sih? Love, kasih tahu dong, Love. Kata pertama iman. Nah, terus kata keduanya pengharapan. Nah, kata yang ketiga adalah kasih, adik-adik. Apa sih iman, pengharapan, dan kasih itu? Nah, iman itu nggak bisa dilihat tapi bisa kita rasain, adik-adik. Contohnya kayak kita berdoa. Kalau kita berdoa kayak pagi-pagi kita berdoa, terus sebelum tidur kita berdoa sama Tuhan supaya dijagain tidurnya. Nah, itu kita memiliki iman. Nah, terus kalau pengharapan, misalnya adik-adik nanti pengen banget jadi guru misalnya. Jadi guru, aku udah besar pengen jadi guru, kayak si Love. Nah, Love ini udah besar pengen jadi guru katanya. Nah, itu adik-adik memiliki pengharapan. Nah, kalau kasih apa ya, Faith? Kasih itu kalau kita berbagi, iya, kasih contohnya yang sering adik-adik lakukan yaitu berbagi, terus misalnya menjaga saudara atau teman, atau misalnya adiknya adik-adik, dan diri adik-adik sendiri loh. Adik-adik harus mengasihi diri sendiri. Terus adik-adik berdoa untuk papa mama, untuk keluarga di rumah. Nah, itu juga adik-adik mengasihi mereka dengan mendoakan, dengan iman adik-adik mendoakan supaya keluarganya baik-baik dan sehat selalu. Adik-adik itu punya keistimewaan loh, karena adik-adik itu dipelihara oleh Tuhan dengan kasih yang besar. Tahu gak sih kalau adik-adik itu memiliki iman yang kuat dan memiliki keberanian dan kekuatan? Tahu gak sih adik-adik kalau hidup berpengharapan akan memberikan kita kekuatan bagi iman, dan kalau kita udah
memiliki iman dan kita berpengharapan pada Tuhan, kita akan bisa berbuat kasih kepada sesama kita loh. Misalnya nih adik-adik pernah gak sih mendapatkan challenge atau tantangan apapun adik-adik, terus kalau misalnya sebelum tantangan itu adik-adik ngerasa takut gitu. Nah, adik-adik tahu gak sih adik-adik memiliki iman dan pengharapan, adik-adik akan bisa melewati tantangan itu. Adik-adik memiliki iman dan kekuatan supaya adik-adik berani menghadapi tantangan itu. Terus kalau kita udah memiliki iman, pengharapan, dan kasih, kita akan berhasil melewati semua tantangan yang adik-adik hadapi nih. Betul nggak? Faith sama Love. Iya betul. Iya, waktu itu aku pernah takut, aku mau pergi jajan sendiri, aku takut. Jadi aku berdoa, aku minta tolong Tuhan jaga aku di jalan supaya nggak kenapa-napa. Oh gitu ya, berarti dengan berdoa adik-adik dapat memiliki kekuatan dan keberanian. Iman adik-adik juga semakin kuat. Nah, karena itu adik-adik tetaplah hidup dalam iman, pengharapan dengan cara selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan tuh, dengan sering berdoa, membaca Alkitab, dan kita sering saat teduh juga. Dengan gitu kita bisa mengasihi diri kita sendiri, lalu kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, segitu adik-adik pasti udah dapat berkat yang banyak dengan cerita dari kakak dan Faith dan Love, oke? Jadi adik-adik jangan berhenti memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu sayang. Oke, adik-adik, tadi udah dengerin firmannya kan? Gimana? Pasti bagus. Oke, adik-adik ingat ya, dari firman tadi kita dikatakan kita harus kuat dan berani. Karena adik-adik punya Tuhan yang selalu melindungi adik-adik. Gimana biar kuat dan berani? Dengan iman, pengharapan, dan kasih. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ane. Sekarang adik-adik, mari kita berdoa, kita mau doa syafaat. Kita mau doain bangsa negara, keluarga kita, dan semuanya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kau izinkan kami ya Tuhan, dan terima kasih untuk kesehatan yang kami dapatkan ya Tuhan pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Kau berkati dengan keadaan sekarang ini, kiranya Kau berkati bangsa ini supaya bisa bertahan ya Tuhan masyarakatnya dan cepat pulih kembali. Dan ya Tuhan, kita mau berdoa untuk
orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati orang tua kami untuk kesehatannya, pekerjaannya, dan segala halnya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka selalu supaya memiliki kesehatan yang baik. Dan ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik, kiranya Kau beri mereka kesehatan selalu ya Tuhan, supaya dilancarkan sekolahnya, pendidikannya, dan semua kegiatan yang adik-adik lakukan. Kiranya Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, kiranya Kau berkati gereja kami ya Tuhan, dengan semua ibadahnya ya Tuhan. Meskipun kami tidak ibadah di gereja, tapi firman-Mu tetap menyertai kami ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu untuk kami ya Tuhan. Kiranya gereja kami selalu dilindungi dan gereja kami dapat menyelenggarakan ibadah seperti semula ya Tuhan. Kiranya Kau berkati segala prosesnya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau dengerin dulu teman kita yang mau bagi berkat. Kita dengerin ya. Shalom, apa kabar teman-teman, kakak-kakak, dan semua yang ada di ibadah online? Semua sehat selalu ya, amin. Sekarang Clara akan bagi berkat betapa ajaibnya Tuhan Yesus telah menjaga kami dan memberi kami kesehatan selama COVID-19 ini. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah online di rumah. Doa Clara cepat berlalu COVID-19 ini dan kita dapat beribadah dan berkumpul bersama-sama teman-teman dan kakak-kakak. Semoga diberkati dan semoga sehat selalu ya. Nah, tadi udah dengar teman kita yang bagi berkat. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Adik-adik siapin persembahannya. Sambil memberikan persembahan kita mau nyanyikan lagu Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Oke, adik-adik, kita mau doakan persembahan kita. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita Samantha. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberi persembahan. Tuhan tolong agar persembahan tadi bisa berguna bagi kami dan bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita udah sampai di ujung ibadah kita. Tapi sebelum kita tutup, kakak mau ajak satu lagu. Kita mau nyanyi sambil adik-adik berdiri. Kita pakai gerakan biar semangat. Kita mau nyanyi lagu Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus.
Kita udah sampai di akhir ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Ana. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau selesai ibadahnya sekarang. Kakak mau berdoa untuk kita semua. Oke, semuanya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, karena Kau mengizinkan kami beribadah ya Tuhan. Dengan keadaan saat ini, kiranya firman-Mu dapat menguatkan iman kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kakak-kakak dan adik-adik dimanapun berada. Kiranya Kau berkati sekolah adik-adik dan semua kegiatan adik-adik di rumah ya Tuhan. Kiranya adik-adik diberikan kekuatan dan pengharapan untuk segala kegiatannya. Kiranya berkat-Mu hari ini ya Tuhan, semoga firman-Mu menjadi pembelajaran bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.